Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu, dan yang lebih penting kita diberikan taufik, hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di pagi hari ini kita melaksanakan atau mengawali pagi hari dengan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menerima seluruh amal soleh kita. Tak lupa juga sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di pagi hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Munawwarah Pamekasan, dan juga pihak-pihak lain yang saya tidak mengetahui siapa saja di antara mereka, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan berlipat-lipat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim tatkala dia hidup di atas muka bumi ini, dia memiliki pijakan, dia memiliki tuntunan, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi SAW dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Aktivitas-aktivitas duniawi seorang muslim, bagaimana dia menyikapi kehidupan di dunia ini, semuanya pasti berlandaskan apa yang telah Allah terangkan di dalam kitabnya dan apa yang telah diterangkan oleh Nabinya SAW di dalam sahihnya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka hidup di atas muka bumi ini, mereka menyikapi kehidupan dunia ini dengan hawa nafsu mereka, dengan akal mereka, sehingga tepat, tidak salah kalau Allah mensifati kehidupan mereka seperti kehidupan binatang. Allah mengatakan tentang kehidupan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia ini, mereka makan sebagaimana binatang-binatang itu makan, dan di akhirat neraka adalah tempat mereka. Berbeda dengan seorang muslim, dia akan mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la, surat yang insyaallah sama-sama kita hafal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia,
sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini ada dua qiraah. Yang pertama dibaca dengan bal tu'thirunal hayatad dunya dengan huruf ta, yaitu maknanya bahkan kalian, bahkan kamu, kalian. Sedangkan qiraah yang satunya dibaca dengan huruf ya, bal yu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan tentang adanya perbedaan qiraah ini. Kalau dibaca dengan bal yu'thirunal hayatad dunya, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud mereka di situ adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka mengejar kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat secara total. Ya, mereka melupakan kehidupan akhirat secara total. Kalau dibaca dengan bal tu'thirunal hayatad dunya, maka kata sebagian ulama, orang mukmin juga masuk dalam ayat ini. Karena di antara orang-orang beriman, mereka ini lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Bukan maknanya orang-orang beriman ini meninggalkan kehidupan akhirat secara total, tidak. Tapi mereka lebih banyak mengedepankan, mengutamakan kehidupan dunia mereka daripada akhirat mereka. Lebih banyak untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia daripada memikirkan tentang nasibnya dia di akhirat. Dia percaya adanya kenikmatan di akhirat, namun itu dinomor sekiankan. Yang lebih diutamakan adalah kehidupan dunianya. Kenapa? Masing-masing di antara kita bahkan merasakan hal tersebut. Kenapa kehidupan dunia, sebagian di antara kita, kenapa kehidupan dunia lebih dia utamakan daripada kehidupan akhirat? Apa alasannya, jemaah? Kenapa sih kehidupan dunia itu kok lebih semangat untuk kita raih daripada kehidupan akhirat? Apa jawabannya? Naam, barakallahu fiik. Kehidupan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia nampak, nyata, dan kita rasakan langsung sekarang. Adapun kehidupan akhirat ini berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, akidah seorang muslim. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat itu depending sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang hidup ini sudah merasakan bagaimana nikmat akhirat, tidak ada. Karena mereka lebih mengutamakan apa yang nyata di depannya dan mengakhirkan apa yang masih belum pasti. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya tentang makna tafsir surah Al-A'la tadi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Beliau mengatakan bal tu'thiruna ayyuhal muslimun al-istikthara minad dunya lil istikthari minat thawab. Kata beliau, tafsir ayat tadi maknanya adalah bahkan kalian wahai orang-orang muslim. Nah, perhatikan. Beliau menggunakan ayat ini untuk orang-orang muslim, orang-orang beriman. Orang-orang beriman juga kena dalam ayat ini. Bahkan kalian wahai orang-orang muslim, orang-orang beriman, kalian lebih memperbanyak dunia kalian jika dibandingkan dengan pahala akhirat kalian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah membaca ayat ini, bal tu'thirunal hayatad dunya, dan ini termasuk di antara ketawaduan beliau. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atadruna lima atharnal hayatad dunya alal akhirah? Tahukah kalian kenapa kita lebih mengedepankan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat? Beliau mengatakan, li adnad dunya hadarat wa ujjilat lana tayyibatuha wa ta'amuha wa syarabuha. Karena kata beliau, dunia ini nikmat-nikmatnya, kelezatan-kelezatannya, makanan-makanannya, minuman-minumannya itu disegerakan. Itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadarat, dan hadir di hadapan kita. Waladzatuha wa bahjatuha, kelezatannya dunia ini, keindahan dunia ini itu hadir. Wal akhiratu ghuyyibat anna, adapun kehidupan akhirat, kenikmatan surga itu ghaib dari kita, tidak nampak dari kita.
fa akhadnal ajila wa taraknal ajil. Maka kita mengambil apa yang nampak di depan kita dan kita meninggalkan apa yang diakhirkan di belakang kita, yaitu kenikmatan-kenikmatan akhirat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kita, berarti beliau termasuk juga di dalamnya. Ya, sekelas Abdullah bin Mas'ud saja merasakan betapa manusia ini lebih mengedepankan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhirat. Lebih semangat memperbanyak dunia daripada memperbanyak pahala. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita berbicara tentang perbandingan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Ya, tujuannya supaya kita lebih mengejar akhirat, namun tetap kita tidak melupakan nasib kita di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, carilah akhirat. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini, fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, tujuannya adalah untuk mencari akhirat, mengedepankan akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Kita di dunia butuh untuk bekerja, kita butuh untuk menunaikan hak tubuh kita, istirahat, ya, kemudian melampiaskan syahwat, itu hak yang harus kita tunaikan. Jangan dilupakan ini hanya gara-gara lebih fokus kepada akhirat. Seakan-akan dalam ayat ini Allah mengatakan, fokuslah akhirat. Saking fokusnya sampai kalian lupa dengan dunia. Tapi jangan lupa dengan dunia. Tapi ayat ini sama orang-orang sekarang dibalik. Carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Beda nggak jamaah? Hah? Beda. Seakan-akan akhirat ini ya wis kalau ada waktu lah. Ngaji ya kalau ada waktu, kalau nggak capek, kalau nggak lelah ya ngaji. Adapun dunia ini yang utama, tapi jangan lupa akhirat. Ini keliru, konsep yang keliru. Lebih diutamakan kehidupan akhirat, saking fokusnya kita sama akhirat, sampai-sampai kita lupa dengan dunia. Sampai-sampai kita lupa menunaikan hak-hak duniawi kita, nggak makan, nggak tidur, ya, tidak bekerja, saking fokusnya sama dunia. Nah, ini diperingatkan sama Allah, jangan sampai kayak gitu. Tetap tunaikan hak-hak dunia kalian. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifati kehidupan dunia ini dengan permainan. Namanya permainan itu pasti akan segera berakhir. Anda main apapun, main game apapun, pasti ada akhirannya jemaah. Gak mungkin ada permainan yang abadi, itu gak mungkin. Sebutkan satu permainan yang terus tidak ada mandeknya. Ada jemaah? Bal-balannya berapa menit? 45 menit kali 2. Nah, main apa lagi? Semua pasti ada akhirannya. Nah, kehidupan dunia Allah sifati dengan permainan, senda gurau. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan, walahwun, isinya senda gurau, guyonan. Anda kalau guyonan itu serius enggak? Enggak perlu serius, enggak perlu terlalu getu. Apa getu bahasa Madura? Hah? Apa Pak? Juk nganjuk. Ya paham yang getu ya? Iya. Enggak usah terlalu getu, ini kan bersenda gurau. Enggak usah terlalu dianggap serius. Kata Allah, wazinatun, dunia ini adalah perhiasan-perhiasan. Watakathurun fil amwal, dunia ini adalah tempat berlomba-lomba untuk memupuk harta, untuk menimbun harta. Watakathurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan keturunan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Permisalan dunia ini, kata Allah Azza wa Jalla, seperti
Permisalan dunia ini seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu mengering dan kau lihat berwarna kuning tumbuhan tersebut. Kalau sudah kering berwarna kuning, nggak lama tumbuhan itu apa? Daunnya hancur. Nggak lama kemudian hancur. Demikian dunia itu. Cepat nggak antara tumbuh menjadi kuning kemudian hancur? Ini proses yang cepat atau lama? Cepat. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Kehidupan di akhirat ada dua. Yang pertama adzabun syadid. Kalau enggak dia mendapatkan siksa yang pedih. Atau yang kedua wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dia mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan keridhaan Allah untuk masuk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Ya, gemerlap dunia menipu. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat itu bukanlah permainan yang berakhir. Namun kehidupan akhirat itu adalah abadi. Abadi di sini bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun. Apa habis triliun? Hah? Bilion? Iya. Bukan bilion tahun, tapi tidak ada akhirannya kehidupan akhirat ini. Berbeda dengan kehidupan dunia ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan ma ajibtu min syai'in ka'ajabi li rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair. Kata beliau, aku tidak pernah heran seperti heranku kepada seseorang yang dia menganggap cinta dunia itu bukan termasuk dosa besar. Ada orang menganggap cinta dunia itu bukan termasuk dosa besar. Biasa. Karena Allah mengatakan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Allah sendiri mengatakan kita ini lebih cinta dunia. Ya, itu hal yang wajar kata mereka. Enggak dianggap cinta dunia sebagai dosa besar. Imam Hasan Al-Basri mengatakan waimullah inna hubbad dunya min akbaril kabair. Demi Allah, dengan sumpah ditekankan oleh beliau, sesungguhnya cinta dunia itu dosa besar yang paling besar. Aneh ya, biasanya dosa besar yang paling besar apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau mengatakan cinta dunia itu dosa besar yang paling besar. Apa alasannya? Beliau mengatakan wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Tidaklah terjadi dosa besar kecuali pasti sebabnya karena cinta dunia. Seorang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla itu dari cinta dunia. Ada orang melakukan praktek pesugihan misalnya. Syirik bukan? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia sampai melakukan praktek-praktek seperti itu? Karena cinta dunia. Seorang berzina, seorang membunuh, seorang memakan harta riba, semua dosa-dosa besar ini awalnya adalah karena cinta terhadap dunia. Maka wajar kalau beliau menganggap cinta dunia ini adalah dosa besar yang paling besar, karena ini sumber dari semua dosa-dosa besar yang ada. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, yang kedua, dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat, ini masih lanjutan dari yang pertama. Hubungan atau ada hubungannya dengan yang pertama. Yang pertama, dunia ini permainan, segera berakhir. Yang kedua, berakhirnya dunia ini cepat, tidak lama. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan tentang dialog antara orang-orang yang ada di akhirat kelak. Allah sebutkan misalnya dalam surah An-Nazi'at. Di akhir-akhir surah An-Nazi'at Allah mengatakan yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di hari ketika kami mengumpulkan mereka, mengumpulkan manusia, mereka seakan-akan memandang kehidupan mereka di dunia ini antara waktu pagi dan waktu sore, antara waktu pagi dan petang. Sebentar kehidupan dunia ini. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Kalian ini berapa tahun sih hidup di dunia ini?
Mereka mengatakan, kami hidup di dunia ini hanya seperti 1 hari atau 2 hari saja. Coba tanyakan kepada orang-orang yang menghitung kehidupan dunia ini. Meskipun umurnya 60 tahun, 70 tahun, bahkan yang 100 tahun, ketika dibangkitkan di akhirat, mereka mengatakan kehidupan dunia ini sebentar. Ya, kehidupan dunia ini singkat berakhirnya. Apalagi Nabi SAW juga bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Kita buktikan. Siapa di masjid ini yang umurnya lebih 70 tahun? Pasti lebih sedikit. Siapa jawab? Oh, nggak ada hadiahnya ini. Nggak ada ya? Loh, malah nggak ada. Ada ya? Oh, Bapak ini 1. Ini sedikit. Sedikit kata Nabi SAW yang usianya lewat dari itu. Tapi kata Nabi SAW, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Berbahagialah orang-orang yang dipanjangkan usianya, tapi amalan-amalannya juga semakin baik. Jadi bukan cuma usianya panjang, yang diharapkan bukan cuma usia panjang, tapi yang diharapkan apa? Semakin panjang usianya, amalan-amalannya semakin baik. Orang minta panjang umur boleh jemaah. Ada orang minta supaya usianya dipanjangkan, boleh? Boleh. Bahkan termasuk amalan yang bisa memanjangkan usia apa? Menyambung tali silaturahim. Nabi mengatakan, man arada ayyun sa'alahu fi atharihi, man arada ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya boleh. Namun yang jadi masalah, seorang yang ingin usianya panjang, maka nasihat dari para ulama, jangan cuma berangan-angan usia panjang, namun minta kepada Allah agar diberikan kesabaran yang ekstra. Akan diberikan kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena dia akan menyaksikan orang-orang yang dia cintai satu persatu akan meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan dia, bahkan anak-anaknya meninggalkan dia, bahkan teman-temannya meninggalkan dia. Hanya hidup sebatang kara. Ngomong sama yang usianya lebih muda nggak nyambung sudah. Iya. Maka kalau punya kesabaran yang ekstra nggak ada masalah. Nah, kita lanjutkan di sini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW diriwayatkan para sahabat melihat Nabi SAW tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma. Anda tahu daun kurma itu tajam, keras, nggak kayak daun pisang jemaah. Daun kurma itu keras dan tajam. Nabi kalau tidur itu membekas di punggungnya. Para sahabat ngelihat raja-raja Persia tidur dengan kasur yang empuk, padahal mereka kufur. Raja-raja Romawi mereka tidur dengan kasur yang mewah, padahal mereka kafir. Tapi kenapa orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kok tidurnya di daun kurma? Maka kata Nabi SAW, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin yastadhillu tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Nabi, tidaklah aku hidup di dunia ini seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah pohon untuk istirahat, dan dia kembali melanjutkan perjalanan lagi. Seperti di rest area jemaah. Anda kalau tahu rest area, Anda mau kemana gitu, di tol ada rest area. Sebagus apapun rest area itu, pasti Anda cuman sebentar di sana. Kita beberapa hari yang lalu melakukan safar perjalanan darat dari Surabaya ke Jakarta. Ya, kita sempat mampir di beberapa rest area. Ada rest area yang paling bagus itu di daerah Salatiga sana. Bagus rest areanya, lengkap.
Fasilitasnya itu lengkap, bersih dan lain sebagainya. Sebagus-bagusnya rest area, tetap saya di sana nggak sampai 15 menit. Ada orang mungkin yang lebih lama di situ, tetap itu sebentar. Dia harus melanjutkan perjalanan lagi. Maka seperti itulah kehidupan dunia ini. Kita ini sedang melakukan perjalanan. Kemana? Ke akhirat. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Bapak kita dulu itu bukan di sini tinggalnya jemaah. Siapa bapak kita? Adam alaihissalam. Beliau di sini cuma mampir, singgah. Dan kita pun juga demikian. Negeri kita bukan di sini, tapi negeri kita di akhirat. Kemudian kondisi dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini fluktuatif, suka bergonta-ganti layar. Ya, dunia ini suka bergonta-ganti layar. Kadang begini, dan berganti layarnya itu cepat. Seorang penyair pernah mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah." Ada 8 perkara yang mau nggak mau manusia pasti akan melewati 8 perkara ini. Harus, nggak boleh nggak. Yang pertama kata beliau, sururun wa huznun. Kebahagiaan, dan yang kedua adalah kesedihan. Pasti manusia akan melewati kebahagiaan dan kesedihan. Kemudian yang ketiga dan keempat, ijtima'un wa furqatun. Ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Kita sekarang ini bertemu, gak lama lagi kita berpisah. Ya, ada pertemuan dan ada perpisahan. Pasti ini akan melewati manusia. Yang ke-5 dan ke-6, ya, al-ghina wal faqr. Kemiskinan dan kekayaan dan kemiskinan. Pasti ada kondisi manusia di mana dia memiliki harta, dan juga ada kondisi manusia dia tidak memiliki harta. Orang kaya itu juga terkadang, apa kaya terus ya Pak? Orang yang kaya, apakah dia kaya terus? Enggak. Suatu ketika dia akan merasakan nggak punya fulus, ya, utangnya banyak, akan merasakan hal tersebut. Demikian juga dengan orang miskin. Dia nggak akan miskin selamanya. Pasti ada waktu-waktu di mana dia mendapatkan rizki yang lebih dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 dan yang ke-8, kata beliau, wasukmun wa afiyah. Ada sehat dan ada sakit. Ini kehidupan dunia berganti layar. Seorang di pagi harinya dia sehat, mungkin nggak 1 jam berikutnya dia sakit? Mungkin, cepat. Seorang di pagi harinya dia masih hidup segar bugar, mungkin gak sejam berikutnya dia sudah dikafani? Mungkin. Seorang di pagi harinya kaya raya, gak sampai 1 jam dia langsung jatuh miskin. Mungkin? Mungkin. Koruptor-koruptor yang ditangkap itu, sebelum ditangkap kaya dia, begitu ditangkap semua aset-asetnya disita, jadi miskin. Dalam hitungan menit, hitungan jam. Ini kehidupan dunia gampang berganti layar. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu tetap. Kebahagiaan di surga itu akan tetap bahagia. Tidak ada orang di surga itu bahagianya cuman beberapa saat saja, kemudian sedih. Atau dia sehat cuman beberapa saat saja, kemudian sakit. Gak ada sakit, gak ada bosen, ya gak ada miskin, tidak ada di akhirat. Ya, kebahagiaannya itu apa bahasa kita? Istiqomah. Tetap kebahagiaannya. Perbandingan yang berikutnya, dunia ini disifati oleh Nabi SAW dengan nilai yang murah. Ya, dunia ini sesuatu yang murah harganya. Anda kalau tahu sesuatu yang murah, maka pasti Anda tidak akan mau mengorbankan apa yang Anda miliki dari sesuatu yang berharga yang Anda miliki. Gak mungkin Anda korbankan. Kalau Anda tahu dunia ini murah, gak mungkin Anda beli dunia ini dengan sesuatu yang mahal yang Anda miliki. Apa? Waktu. Anda beli dunia ini dengan waktu. Waktu mahal gak? Mahal jangan. Kalau orang-orang barat mengatakan time is money, kita umat Islam mengatakan al-waktu aghla minadz zahab. Waktu lebih berharga daripada emas.
Emas hilang bisa dicari, tapi kalau waktu yang hilang bisa beli lagi jemaah? Nggak bisa. Antum cari di Tokopedia, Bukalapak, nggak ada yang jual waktu. Jual jam banyak, jual arloji banyak, tapi yang jual waktu nggak ada. Berapa banyak orang-orang yang menyesal, coba saya kembali muda, saya pasti akan begini. Coba saya bisa kembali di masa muda, saya akan melakukan ibadah ini, saya akan menghafalkan Quran, saya akan belajar agama. Nggak bisa, padahal uangnya banyak, padahal dia kaya raya. Namun nggak bisa kekayaannya itu untuk membeli waktu. Tapi ada orang-orang yang waktunya dia, waktu ini rizki yang berharga, yang sangat mahal, dia tukarkan dengan dunia yang murah. Ini hanya orang bodoh yang seperti ini. Sebagaimana Anda misalnya, nggak bawa HP, di bawah. Saya jual kepada Anda HP, nggak tahu bentuk HP-nya. Ini bukan jualan ya, kalau jualan beneran nggak boleh di masjid. Misalnya, saya jual kepada Anda HP ini 10 juta. Kalau ada yang beli HP ini beneran 10 juta, Anda bilang apa? Bahlul. Kan gitu. HP kayak gini dibeli 10 juta, diduii sama dia, dikasih fulusnya 10 juta, kemudian dipamerkan, Ana beli ini 10 juta tadi. Oh goblok ente. Kenapa? Karena gak pantas HP seperti ini dihargai dengan 10 juta itu. Kenapa kok Anda bilang bahlul? Karena Anda tahu harganya berapa. Kalau dia gak tahu harganya berapa, makanya bodoh, dia disebut bodoh. Maka demikian juga dengan dunia. Orang yang rela mengeluarkan apapun yang dia miliki, sehatnya dia, waktunya dia, diberikan semuanya untuk mendapatkan dunia. Ini persis seperti orang yang beli HP 10 juta tadi. Bodoh. Nabi SAW diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah SAW marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah wan nasu kana fatmu. Kata beliau atau kata para sahabat, Nabi SAW suatu ketika pernah masuk ke suatu pasar yang ada di kota Madinah, dan orang-orang ketika itu sedang jual beli di pasar, sebagaimana pasar pada umumnya. Famarra bijidin asak mayit. Kemudian Nabi lewat di seekor kambing yang cacat, sudah mati jadi bangkai. Jadi di dekat pasar itu ada kambing geletak, apa geletak? Hah? Terbaring, ya. Ada kambing mati, bangkai kambing mati tergeletak, tapi cacat, kupingnya ini putus dan sudah jadi bangkai dia. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Kemudian Nabi SAW memegang telinganya yang putus tadi, seraya mengatakan kepada orang-orang di pasar, siapa di antara kalian yang mau beli kambing ini dengan harga 1 dirham? Didol sama Nabi, dijual sama Nabi SAW bangkai kambing ini. Padahal dari tadi digeletakno gak ada yang ngambil, tahu-tahu dijual sama Nabi. Nabi bertanya kepada mereka, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Wahai Rasulullah, kami enggak mau beli itu, meskipun dikasih gratis kami enggak mau. Buat apa kami membeli bangkai kambing yang sudah mati cacat lagi? Nabi tanya lagi, atuhibbuna annahu lakum? Ya sudah, enggak dijual lagi sama Nabi. Siapa yang mau bangkai kambing ini? Dikasih cuma-cuma sama Nabi, enggak dijual lagi sudah. Kemudian para sahabat mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, seandainya dia ini hidup, kita tetap gak mau beli. Kenapa? Cacat. Anda kalau Idul Adha melek embi ya, mau beli kambing yang cacat? Gak mau. Carinya yang sehat, gak mau beli kambing yang cacat. Sahabat mengatakan, seandainya pun kambing ini masih hidup, kami tetap gak mau beli, karena cacat dia. Lah ini sudah cacat, mati lagi, ya lebih gak mau beli lagi. Maka kata Nabi SAW, fawallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Maka demi Allah, dunia itu lebih murah, lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian.
Kalian ngelihat bangkai ini sampai jijik, dikasih gratis nggak mau, dibeli, dijual 1 dirham, murah 1 dirham ini kalian juga nggak mau. Nah, Allah menilai dunia ini lebih murah daripada kalian memandang bangkai ini. Ini hakikat dunia jemaah, murah. Maka kalau kita tahu hakikat dunia ini murah, gak usah kita ini memperjuangkan dunia ini dengan mengorbankan hal-hal yang berharga yang kita miliki. Waktu kita, kesehatan kita, kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang murah, ini bodoh. Kalau akhirat mahal, iya. Surga itu mahal memang. Sesuatu yang mahal memang harus diraih dengan perjuangan. Harus diraih dengan biaya yang tinggi, dengan kelelahan, dengan kecapean, dengan letih. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang mahal. Seorang bisa mencapai surga itu harus dengan usaha. Nggak bisa dia santai-santai di rumah, tiduran, duduk-duduk. Nggak bisa. Harus dengan kelelahan, harus dengan kepayahan. Ya, sebagaimana orang ketika sukses di dunia, mungkin dia jadi dokter atau jadi pengusaha. Anda cuma ngelihat dia ini tahu-tahu sukses, tahu-tahu sudah jadi pengusaha sukses, tahu-tahu sudah jadi dokter yang sukses, tanpa Anda melihat bagaimana perjuangan dia ketika itu sebelumnya. Harus kuliah, harus sekolah, sampai ada yang menunda nikah. Perjuangan yang berat, meninggalkan orang tua, yang sudah nikah juga meninggalkan anak istri. Perjuangan yang berat. Untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat harus ada biaya, harus ada pengorbanan. Maka dunia ini murah, sedangkan akhirat itu mahal. Selesai ya, kurang berapa menit? Hah? Sudah lewat ya? Hah? Belum. Enggak, kurang berapa menit? Oh, 1 jam. Berapa ini? Mana takmirnya? 15 menit ya. Baik. Gak ada tanya jawab jamaah ya. Kan cuman ini penjelasan aja. Hah? Ada. Baik, tanya jawabnya 10 menit aja nanti. Baik, kemudian yang berikutnya, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Karena saking murahnya, orang-orang kafir juga diberi dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Saking murahnya ini, orang-orang kafir diberi nikmat-nikmat dunia. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa? Ada 2 pemahaman. Yang pertama, orang beriman hidup di dunia seperti surga, sedangkan hidup di dunia seperti di penjara, sedangkan orang kafir seperti di surga. Itu karena orang-orang beriman dibatasi aktivitas-aktivitasnya dengan hukum-hukum syariat. Orang beriman punya harta yang banyak, disuruh apa? Zakat. Dibatasi. Orang beriman lagi enak-enak tidur, dengar suara adzan, harus bangun melaksanakan sholat. Orang beriman ketika senang sama harim, nggak bisa langsung, harus melalui proses nikah. Dibatasi dengan hukum-hukum syariat, sehingga seperti seakan-akan mereka hidup di dalam penjara yang penuh dengan aturan-aturan yang ketat. Sedangkan orang kafir nggak ada aturannya. Ketemu harim di pinggir jalan, suka jadi-jadi kayak kucing pinggir jalan itu. Ketemu jantan sama betina, langsung rapi-rapi di pinggir jalan. Kawin di pinggir jalan langsung. Orang kafir seperti itu. Mau makan apapun mereka makan, mau minum apapun tidak ada batasannya, mau tidur semaunya nggak ada batasannya, mau kerja mengumpulkan harta sebanyak apapun nggak ada batasannya. Ini surga nggak kayak gitu itu? Ini surga mereka itu sudah. Atau pemahaman yang kedua, kehidupan dunia ini disebut surga bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang kafir, dan penjara bagi orang-orang beriman itu jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, dilihat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ini pernah dialami oleh seorang ulama
yaitu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali adalah seorang yang dia punya pakaian yang bagus, ya punya kendaraan yang bagus. Suatu ketika bertemu dengan seorang Yahudi yang miskin. Bertemu dengan Yahudi yang miskin, bajunya compang-camping. Ketika itu Yahudi ini mengatakan kepada Imam Ibnu Rajab, "Inna nabiyakum yaqul," wahai Imam Ibnu Rajab, nabimu itu pernah ngomong, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya kafir. Masya Allah, Yahudi tahu hadis jemaah. Iya, Yahudi ini punya ilmu, tahu hadis ini. Disebutkan hadisnya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Karena memang Yahudi ini disebut oleh Allah berilmu namun tidak mau beramal. Apa kata Imam kemudian kata orang Yahudi ini, "Wa kaifa ana bihadhil hal wa anta bihadhil hal." Nah, terus bagaimana dengan kita? Saya yang katanya di surga kok miskin, kok compang-camping baju saya. Sedangkan kau Imam Ibnu Rajab katanya di penjara, kok bagus bajunya, kok bagus kendaraannya, kok enak hidupnya. Jamaah, hidup enak itu dilarang gak? Tidak dilarang. Ya, bukan ini berarti pengajian ini kita ngajari antum hidup susah, baju dibuang semua, harus sobek-sobek gitu. Punya mobil dibuang semua, harus pakai sepeda ontel gitu. Enggak. Bukan. Kita hanya mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini tetap Anda mengambil bagian yang secukupnya dari kehidupan dunia ini. Selebihnya gunakan itu untuk akhirat Anda. Dan apa jawaban Imam Ibnu Rajab ketika dikatakan demikian oleh orang Yahudi? Beliau mengatakan, "Ana fis sijn bin nisbati lima a'addallahu lil mu'minina minats thawabi wan na'im." Saya ini meskipun hidup enak, baju bagus, kendaraan bagus, saya ini tetap di penjara. Kalau dibandingkan dengan apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang beriman di surga dari nikmat-nikmat surga. Li'anna dunya binisbati lil akhirah laisat bisyai. Karena kenikmatan dunia jika dibandingkan dengan kenikmatan surga, nggak ada apa-apanya jemaah. Senikmat-nikmatnya orang hidup di dunia ini itu tidak sama dan bahkan belum bisa mencapai sedikit pun dari nikmat yang ada di akhirat. Maka Imam Ibnu Rajab meskipun hidupnya enak, tetap itu hidup yang seperti di penjara jika dibandingkan dengan nikmat yang ada di mana? Surga. Amma anta ayyuhal yahudi, adapun engkau wahai orang Yahudi, fa innakal ana fil jannah. Kau sekarang ini sudah di surga. Binisbati lima a'addallahu lil kafirina minal adzab in mutta ala dzalik. Kau sekarang sudah di surga kalau dibandingkan dengan apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir di neraka dari siksa-siksanya. Semelarat-melaratnya orang, tersiksa-tersiksanya orang hidup di dunia, semiskin-miskinnya orang hidup di dunia ini, jika dibandingkan dengan penderitaan di neraka, lebih enak mana? Melarat miskin di dunia. Semiskin-miskinnya orang itu masih bisa minum air gak jemaah? Ada gak sih orang miskin yang gak bisa minum air? Saking miskinnya ini sampai gak bisa minum air, setetes dia gak bisa minum air, gak bisa beli air. Ada gak kayak gitu? Nggak ada. Tapi kalau di akhirat setetes air gak dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Allah mengatakan, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata Allah, penghuni neraka memanggil penghuni surga. Ini penghuni neraka memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga, berikan kami air. Tuh, minta air mereka. Atau apalah yang kalian dapatkan di surga, berikan kepada kami sedikit. Apa jawaban orang-orang yang ada di surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Oh, afwan. Allah mengharamkan itu semua atas kalian. Hatta setetes air nggak dikasih jamaah.
Maka benar orang Yahudi ini, semiskin-miskinnya dia ini seperti di surga jika dibandingkan dengan kehidupan yang ada di neraka dari siksa yang pedih. Sekarang ini mereka merasakan kenikmatan meskipun mereka miskin, meskipun mereka tersiksa. Iya. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? Oh, enggak ada tanya jawab. Iya. Sudah tutup sekarang. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa mengejar akhiratnya, mengejar surganya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan di dunia ini dengan pandangan yang sebagaimana Nabi dan para sahabat-sahabat memandang dunia ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.